Shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan kesaksian pada malam hari ini. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Michelle Wongkar. Saya seorang mahasiswa di kampus swasta yang berada di Jakarta. Baiklah, pada saat ini saya ingin membawakan kesaksian bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Jadi ceritanya, saya ini merantau dari Sulawesi Tengah ke Jakarta untuk melakukan perkuliahan secara offline. Jadi kampus kami itu baru saja melakukan perkuliahan secara offline pada bulan April kemarin. Nah, jadi saya berangkat dari Sulawesi Tengah itu pada bulan April ke Jakarta. Nah, pada saat itu, sesampainya saya di Jakarta, saya tinggal di kosan dekat kampus saya. Nah, pada saat itu, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dipertemukan dengan teman saya ini yang dulunya sewaktu online kami tidak terlalu dekat. Namun setelah kami bertemu secara offline, kami begitu dekat sehingga dia menjadi teman saya setiap hari untuk pergi ke kampusnya, untuk pergi ke kampus bersama. Nah, di situ saya sempat berpikir sebelum saya masuk kuliah secara offline, gimana ya kalau ke kampusnya nanti sendiri, karena kan di sini saya belum banyak kenalan teman yang ngekos di dekat daerah saya. Namun begitu baiknya Tuhan langsung mengirimkan teman saya ini untuk kami pergi ke kampus bersama-sama. Nah, di sini juga sama saya di sini, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat mengikuti salah satu organisasi Kristen, di mana perkumpulan anak-anak muda yang selalu melakukan pelayanan. Nah, di sini saya sangat bersyukur karena setiap hari Sabatnya itu dalam sebulan itu ada sekitar 2-3 kali kami melakukan pelayanan ke gereja-gereja setiap hari Sabatnya. Di sini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia tahu jika saya tidak ikut organisasi ini maka saya akan merasa kesepian karena setiap harinya saya harus ke gereja sendiri dan saya harus beradaptasi lagi dengan orang-orang yang baru di gereja nanti. Namun Tuhan mempertemukan saya dengan organisasi ini di mana banyak anak muda juga yang merantau dari kota asal mereka untuk berkuliah di Jakarta. Jadi saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Nah, di situ juga saya berterima kasih saya dipertemukan dengan teman-teman sepelayanan yang begitu baik, teman-teman yang begitu baik walaupun saya jauh dari keluarga saya, namun mereka itu di setiap saya membutuhkan bantuan, mereka selalu siap untuk membantu saya. Nah, di sini juga saya ingin membagikan bagaimana saya pernah berdoa kepada Tuhan. Mungkin beberapa minggu lalu saya ingin melakukan kegiatan volunteer. Tiba-tiba saya itu terlintas dalam pikiran saya. Jadi saya menulisnya di buku catatan. Nah, setelah saya menulis list doa tersebut, sekitar 1 atau 2 minggu kemudian ada seorang kakak menawari saya untuk melakukan sebuah pelayanan masyarakat di sebuah desa. Di situ saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sangat ingin melakukan kegiatan volunteer, tapi saya bingung kemana. Tapi tiba-tiba kakak tersebut mengajak saya. Di situ saya langsung bilang, oh iya kak, aku bisa untuk ikut. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan sangat cepat sekali menjawab permohonan doa saya. Dia tahu bahwa apa yang saya butuhkan, karena kalau biasanya hari Minggu di kosan, saya agak bosan. Jadi di situ pas hari Minggu itu saya diajak untuk pergi volunteer di salah satu desa. Nah, ingin membagikan pengalaman saya saat saya mengikuti satu ujian di fakultas saya. Jadi selama saya 2 tahun berkuliah, ujian ini merupakan ujian yang hanya diadakan pada semester kemarin saja. Ujian ini terkenal ujian yang begitu sulit. Ujiannya itu ujian yang bisa dibilang ujian yang paling menakutkan di fakultas saya. Di situ saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, saya bisa nggak ya lewati ujian ini? Nah, di situ jadi sebelum ujian itu kami itu diberikan libur seminggu karena adanya hari raya. Nah, di situ
saya sebenarnya ingin pulang ke Sulawesi Tengah, tapi saya berpikir kalau saya pulang dan Sulawesi Tengah itu cukup jauh dari Jakarta, itu akan memakan waktu dan saya tidak bisa fokus belajar nantinya. Jadi saya memutuskan untuk tidak pulang dan harus tinggal di kosan sendirian. Nah, di situ menjadi satu tantangan bagi saya. Selama saya di kosan, saya agak susah, agak kurang fokus untuk belajar karena saya merasa sangat sepi di sini. Yang biasanya di rumah itu rame, ada keluarga saya, ada kakak saya, ada orang tua saya, dan ada teman-teman yang lain. Namun di sini saya harus sendirian. Tapi puji Tuhannya, sebelum melakukan ujian itu pada hari Sabatnya saya ada pelayanan bersama teman-teman organisasi saya yang tadi. Nah, setelah bertemu mereka, saya merasa lebih gak sendirian lagi. Banyak orang, saya bisa bercerita, bertemu, dan itu merupakan pertemuan pertama kami setelah hampir 2 tahun kami hanya bertemu secara offline. Nah, waktu saya bertemu dengan mereka pada hari Sabat itu, saya sangat bersuka cita karena saya ada teman mengobrol, teman berbagi cerita sama saya di Jakarta. Nah, di situ saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa mengikuti organisasi tersebut. Nah, di situ juga saya diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu anggota divisi, dan itu saya tahu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan telah mempercayakan itu kepada saya untuk melakukannya. Karena jika tidak ada organisasi ini, mungkin saya akan merasa lebih kesepian lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya saksikan sama pengalaman hidup saya selama saya berada di sini, sekiranya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.